Baik Bapak-Bapak sekalian, pada pekan lalu kita telah baca atau telah mulai bacaan kita masuk ke dalam kitab tentang jinayah atau kitab tentang hukum pidana dalam Islam. Dan telah kita bacakan beberapa hadis di permulaan sebagai hadis-hadis awal dalam kitab tersebut. Malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan beberapa hadis masih di dalam bab yang sama atau kitab yang sama berkaitan juga dengan hukum pidana ya di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qultu li Ali radhiyallahu anhu hal indakum syai'un minal wahyi ghairal qur'ani qala la walladhi falaqal habbata wa bara'an nasmata illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifah qultu wa ma fi hadhihi as-sahifah qala al-aqlu wa fikakul asiri wala yuqtalu muslimun bikafirin rawahul Bukhari. Berikut ini adalah hadis yang disampaikan dari Abu Juhafah atau disampaikan oleh Abu Juhafah. Beliau berkata, qultu li Aliyin, suatu ketika aku bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sekaligus juga sepupunya ya. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah ya, ananda dari atau putri dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat yang sama Ali ini adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah adiknya Abdullah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Juhaifah berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Ali, semoga Allah meridhoinya. Pertanyaannya apa? Dia bertanya, hal indakum syai'un minal wahyi ghairal qur'ani? Apakah kamu, wahai Ali, menyimpan sedikit wahyu atau adakah wahyu yang kamu simpan, wahai Ali, selain Al-Quran? Lantas Ali menjawab, qala la walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an. Lantas Sayyidina Ali menjawab, demi Allah yang telah menciptakan jiwa dan menumbuhkan tumbuhan, tidak ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami ini sesuatu yang kami simpan selain Al-Quran, kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku tentang ayat-ayat Quran itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan itu telah selesai dan telah rampung dengan meninggalnya beliau. Jadi tidak ada sesuatu yang tersisa sedikit pun gitu ya. Yang Allah inginkan umat manusia untuk mengetahuinya kecuali semua telah disampaikan kepada Rasulullah. Hanya bagaimana cara memahami apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu yang baru datang kemudian gitu. Ya, karena yang bertemu Nabi hanya para sahabat begitu. Sedangkan orang yang datang setelah sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tentunya otomatis tidak akan pernah mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Nah, pemahaman dari wahyu-wahyu tadilah yang akhirnya datang kemudian setelah baginda Nabi wafat, dan yang itu yang merupakan sesuatu yang mungkin beda sahabat, beda pula cara memahaminya, sehingga adalah beberapa pemahaman ataupun juga cara menafsirkan yang berbeda dari satu sahabat kepada sahabat yang lain, sehingga itu yang mungkin
tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi bukan wahyunya yang bertambah, tapi cara memahami wahyunya lah begitu. Nah, Abu Juhaifa ini tadi iseng bertanya, barangkali yang namanya di zaman Rasulullah itu tidak ada yang diperbolehkan untuk menulis. Ya, zaman Nabi itu tidak boleh ada yang diperbolehkan menulis hadis Nabi. Karena dikhawatirkan nyampur dengan tulisan Quran. Ya, jadi yang boleh ditulis itu adalah Al-Quran. Itu pun ditulisnya mandiri-mandiri itu. Umar punya sendiri, gitu. Abu Bakar punya sendiri. Nanti pas di cross check agak sedikit beda, gitu. Beda mungkin beda urutan atau beda ayat atau beda kalimat-kalimat tertentu yang mungkin ketika Nabi menyampaikan di suatu kesempatan didengarkan oleh beberapa sahabat, sementara sahabat yang lain tidak mendengar, gitu. Sehingga sahabat yang lain ini tidak punya catatannya, gitu. Jadi saat baginda Rasulullah itu masih hidup, tidak ada satu hadis pun yang diperkenankan untuk ditulis secara resmi. Karena pada saat itu Nabi sedang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada para sahabat. Dikhawatirkan nanti nyampur nih antara satu ayat dan satu hadis gitu. Yang mana sebenarnya hadis itu menjelaskan Al-Quran yang dibacakan, tidak perlu untuk dicatat. Itulah mengapa Juhaifa bertanya kepada Ali ini, khawatir ada misalnya itu redaksi-redaksi tertentu yang tidak masyhur begitu, yang hanya ada disimpan oleh Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Karena kita tahu kalau Al-Quran itu sudah dibukukannya itu baru pada zaman Sayyidina Utsman, gitu ya. Jadi zaman Abu Bakar, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ya itu belum ada pembukuan secara resmi. Al-Quran itu ada di hati kaum muslimin pada saat itu dan ada dalam catatan-catatan pribadi mereka. Itu bersebaran. Ada ratusan sahabat dan yang terkenal suka mencatat atau rajin mencatat itu ada beberapa orang. Ya, sehingga dari tangan beberapa orang itulah Al-Quran ini terjaga di awal-awal turunnya kepada turunnya kepada baginda Rasulullah dan disampaikan kepada kaum muslimin. Jadi ini asal usulnya mengapa Juhaifa bertanya, ada enggak wahyu yang tersimpan di ente wahai Ali, gitu maksudnya, yang kami mungkin belum tahu, gitu ya. Lantas Ali tadi menjawab, la, gitu ya, wallahi katanya, gitu ya, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata illa fahmun yu'tihillahu rajulan fil Qur'an. Tidak ada wahyu yang tersimpan kecuali pemahaman yang mungkin beda antara satu orang ke orang lain dalam menafsirkan ataupun juga memahami Al-Qur'an. Wa ma fi hadhihi shahifah, gitu ya. Dan juga kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan kalau Quran mah nggak ada yang tersisa, semua udah sampai kecuali pemahamannya yang mungkin beda karena Allah titipkan kemampuan memahami itu beda antara sahabat A dan sahabat B, antara sahabat B dan sahabat C, begitu ya. Kecuali kata Ali ada sedikit nih dalam tulisan ini, diberikanlah pada saat itu shahifah. Shahifah itu lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran ini ternyata adalah kutipan-kutipan hadis Nabi yang iseng dibukukan oleh para sahabat zaman itu. Jadi walaupun Nabi Muhammad secara resmi melarang untuk menulis apapun yang disampaikan oleh beliau kecuali Al-Quran, ada para sahabat yang visioner mungkin. Nanti kalau Nabi udah nggak ada, ini omongan-omongan Nabi itu kan wahyu semua. Gitu ya, rata-rata wahyu semua, hanya beberapa yang mungkin berkaitan dengan kehidupan duniawi. Sehingga ada juga yang inisiatif untuk mencatat. Nah, kata Ali, ada nih dikit catatannya, gitu. Kalau yang selain Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah habis, hanya catatan ada beberapa nih di dalam shahifah ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lantas Juhaifa bertanya lagi, wa ma fi hadhihi shahifah? Lantas apa isinya shahifah itu wahai Ali? Apa yang Anda tulis dalam atau apa yang tertulis di dalam shahifah atau lembaran-lembaran itu wahai Ali? Sayyidina Ali menjawab, al-aqlu wa fikakul asiri
wala yaqtulu muslimun bikafirin rawahu al-Bukhari. Kata Ali, yang tertulis di dalam sahifah atau lembaran ini yang pertama al-aqlu. Al-aqlu. Al-aqlu itu akal kalau bahasa terjemahan bebasnya. Tapi dalam konteks ini al-aqlu itu diartikan sebagai diyat. Denda bagi orang yang melakukan pidana penghilangan nyawa. Diyat gitu ya. Atau yang melakukan pidana. Kenapa disebut dengan al-aqal? Akal itu dalam bahasa Arab, selain akal ini, ada lagi, Bapak tahu igal? Igal itu yang bulatan lingkaran yang suka dipakai orang-orang Arab di atas surban warna hitam, itu kan nyebutnya igal. Igal itu dari akal, dari iqal. Mananya sama. Akal itu satu, yang di dalam ini akal pikiran. Yang kedua, akal itu bermakna ikat kepala itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Yang ketiga, akal itu juga biasa dipakai untuk istilah saat seseorang menambatkan untanya di suatu tempat, diikat. Unta itu diikat, artinya diiqal. Mengapa akal disebut akal? Ya karena akal. Akal disebut akal dalam bahasa Arab itu karena dia mengikat diri seseorang dengan pemahamannya. Kalau nggak ada akal, lepas kita ini. Lepas maksudnya ya seperti bahaim, seperti hewan yang tidak ada akalnya, lepas mau ngapain aja terserah. Kita, karena kita memiliki akal, kita terikat dengan budaya, terikat dengan norma, terikat dengan aturan, karena punya akal. Kalau nggak punya akal, mau dikasih tahu gimana juga nggak bakal paham. Mau dikasih aturan gimana juga nggak bakal paham. Kucing disimpan dalam kandang, dikunci. Kalau sempat aja dia tahu cara buka kunci, keluar dia. Ya kan? Tapi kalau kita malam harus ke rumah, ya nggak usah dikunci, rumah juga nggak bakal keluar kita. Karena ada akal kita yang membatasi diri kita. Saat hujan, kita nggak boleh keluar misalnya akan sakit begini-begini, ya kita akan stay di rumah walaupun nggak punya apa-apa. Beda dengan hewan misalnya, lapar dikit dia keluar. Mau hujan, mau kayak gimana, dia akan tetap keluar karena nafsunya ingin mencari makan. Karena tidak ada akalnya tadi itu, jadi tidak ada yang mengikat dirinya. Yang pertama, kata Sayyidina Ali yang tertulis dalam lembaran ini adalah al-aqal atau diyat. Yaitu denda yang diberikan kepada seseorang denda yang ditimpakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Wafika kul asiri, yang kedua adalah membebaskan tawanan. Ya. Diyat atau denda yang ditimpakan kepada seseorang yang memberikan atau melakukan kriminal tadi adalah salah satu ajaran Islam. Yang kedua, fikakul asiri, membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan juga adalah salah satu ajaran Islam. Walaupun Islam datang dan tawan-menawan itu sudah menjadi suatu kebiasaan di zaman itu, dan Islam tidak langsung menghapusnya, tetapi Islam mengaturnya sedikit-sedikit. Ada istilah membebaskan tawanan dengan cara dibeli ulang, diberikan uang dan memerdekakan dirinya. Atau saat misalnya ada seseorang yang melanggar sumpah gitu ya, ataupun juga melanggar kehormatan Ramadan gitu ya, dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja, maka salah satu istilahnya itu cara untuk melepaskan diri dari dosa tersebut adalah memerdekakan budak. Atau orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dia berbohong, sama juga wajib memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak ini menjadi salah satu tujuan dalam Islam. Baik dengan cara tadi karena ada pelanggaran-pelanggaran tertentu sehingga cara untuk menyucikan diri dengan memerdekakan budak, atau kita diperbolehkan untuk membeli budak dan memerdekakannya karena sesungguhnya perbudakan itu adalah sesuatu yang dipandang Islam juga istilahnya itu ya, di luar konteks kemanusiaan yang dapat ditolerir. Hanya tidak dengan cara semena-mena, dengan aturan-aturan tertentu sehingga itu dapat diterima, dan alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu akhirnya perbudakan di dunia Islam pun itu ya hilang karena ada syariat-syariat memerdekakan budak tadi itu. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, poin ketiganya dari apa yang dalam lembaran tadi itu, wala yuqtalu muslimun bikafirin.
seorang muslim yang menghilangkan, maaf, nyawa non muslim kafir, yang betul-betul kafir harbi, begitu maksudnya, yang memang memerangi Islam, la yuqtal, dia tidak akan diberikan hukuman mati karena perbuatannya. Dia tidak diberikan hukuman mati karena perbuatannya tadi itu. Alias seorang muslim yang menumpahkan darah kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam, begitu maksudnya ya. Konteksnya kita jelaskan ya, bukan orang yang hidup bersama dalam suatu negara, karena itu masuk kafir zimmi, bukan pula orang yang non muslim yang hidup mencari penghidupan atau mencari perlindungan di negara muslim, karena itu namanya adalah kafir muahid, orang non muslim yang menjalin perjanjian. Ini kafir harbi, yaitu dia non muslim dan memang memerangi Islam gitu. Saat seorang muslim menumpahkan darahnya, maka muslim itu tidak dikenakan qisas atau tidak dikenakan hukuman yang setimpal. Karena salah satu hukuman yang setimpal itu adalah nyawa dibalasnya nyawa, gitu ya. Dari hadis ini ada 3 hal yang diutarakan dan disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, syariat tentang diyat tadi itu atau denda yang ditimpakan kepada seorang yang melakukan tindak kriminal dalam Islam, khususnya yang menumpahkan darah, ya. Yang kedua adalah memerdekakan budak, dan yang ketiga adalah tidak ditimpakan hukuman nyawa dibalas nyawa bagi seorang muslim yang menumpahkan darah seorang non muslim yang memerangi Islam, gitu ya. Berikutnya, wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i min wajhin akhar an Ali radhiyallahu anhu wa qala fihi al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun 'ala man siwahum wa la yuqtalu mu'minun bi kafirin wa la dhu ahdin fi ahdihi wa sahahahu al-Hakim. Hadis tadi ada redaksi lain juga yang serupa tapi ada tambahan, ya. Dalam hal ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i bahwa dalam riwayat ini Ali radhiyallahu anhu menambahkan al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Orang mukmin itu hendaklah saling menjaga untuk tidak menumpahkan darah antar sesama mereka. Ini yang kita bahas kemarin bahwa darah seorang muslim itu terlindungi di dalam Islam selagi dia tidak melanggar 3 hal yang kemarin kita sebutkan, gitu ya. Tapi kalau sudah melanggar, ya udah nggak bisa dijaga lagi nyawanya. Tapi selagi dia tidak melakukan itu, gitu, maka darah itu artinya nyawanya terlindungi di dalam Islam. Hendaklah mereka itu saling menjaga untuk tidak menumpahkan darah. Jadi sangat-sangat dilarang, ini sangat-sangat menjadi prioritas bahwa kita harus saling melindungi, gitu ya. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, ya. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Dan mereka itu terikat dengan perjanjian, ya. Siapapun itu yang melakukan perjanjian. Artinya begini, saat ada perjanjian dengan orang non-muslim misalnya, ya. Jadi walaupun seorang muslim ini dia pekerjaannya adalah orang jelata gitu, bukan penguasa, tapi dia tetap terikat dengan peraturan itu. Jadi saat misalnya negara membuat peraturan dengan non-muslim untuk hidup berdampingan, maka seluruh orang Islam itu terikat dengan peraturan itu. Tidak boleh melanggar. Walaupun yang menjalin peraturan atau yang membuat peraturan itu adalah ya orang yang punya posisi tinggi misalnya dalam pemerintahan. Mau nanti yang orang muslim itu nelayan, petani, yang memang istilahnya secara jabatan itu orang-orang ya orang-orang jelata lah misalnya gitu ya. Dia tetap terikat dengan dengan peraturan itu. Kode seperti ini, Mbak ya. Kalau nggak batuk, biasanya terakhir nanti baru izin Pak semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah ada jadi nggak. Ya.
wa yas'a bidhimmatihim adnahum. Jadi semua orang muslim terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh orang muslim, apapun profesinya, apapun kedudukannya. Gitu ya. Wahum yadun ala man siwahum. Dan mereka itu hendaklah saling membantu satu sama lain. Ala man siwahum, saat bermasalah dengan orang yang tidak seagama. Gitu ya. Arahannya seperti itu gitu, bahwa yang pertama sesama muslim itu nyawanya itu terlindungi, tidak boleh ada arah ke sana. Terima kasih Pak. Tunggu batuk lagi baru bisa minum Pak. Tadi yang pertama nyawanya terlindungi dengan dia di dalam Islam, yang kedua masing-masing terikat dengan perjanjian yang ada gitu, apapun profesi dan kedudukannya, dan yang ketiga hendaknya mereka itu saling tolong menolong dan bantu membantu satu sama lain saat punya masalah dengan yang selain muslim seperti itu. Artinya apa? Artinya sudahlah memang kita terikat dengan segala perjanjian yang ada. Kita terikat dengan segala peraturan yang ada sebagai muslim. Ya kita dituntut pula untuk saling bantu membantu gitu. Karena saat kita tidak bantu membantu dan saling backup saat punya masalah, artinya ikatan tadi tidak dipatuhi gitu. Karena kan namanya perjanjian itu umum ya, perjanjian itu aturan gitu ya, peraturan yang dibuat, kebijakan yang digulirkan gitu ya, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang disampaikan, itu mengikat kaum muslimin semuanya. Maka dari itu saat ada masalah atau ada kendala, ya hendaklah mereka saling bantu juga. Ini ketika di awal Islam menjadi satu prioritas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalam perpolitikan masa itu, gitu, kaum muslimin itu adalah katakanlah komunitas baru yang tercipta, gitu ya, di tengah komunitas besar yang sudah ada, gitu. Baik itu ada Romawi, ya, ada misalnya juga ada di mana, di Iran gitu ya, ada orang Majusi di situ gitu ya, ada Bizantium juga ya, banyak yang menjadi peradaban yang sudah dulu ada dan itu sudah besar-besar. Saat Islam datang, ya hal yang paling dijaga adalah kesatuannya, supaya saat mempunyai masalah dengan orang lain, orang Islamnya tidak bermasalah dengan dirinya sendiri dulu gitu. Fokus untuk menanggapi ataupun juga menghadapi permasalahan yang ada. Dalam perpolitikan masa itu, keutuhan atau kesatuan kaum muslimin menjadi prioritas, dan itulah mengapa ada jaminan siapa yang masuk Islam terjaga nyawanya. Artinya tidak akan bakal diganggu gugat gitu. Tidak bakal diperangi, mau dia melakukan maksiat seperti apapun juga, ya nggak ada urusan langsung menghilangkan nyawa, kecuali maksiat yang berkaitan dengan 3 hal kemarin. Gitu, yang diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya itu gitu, kecuali yang itu gitu. Atau setelah melalui proses pengadilan dan pengadilan memutuskan hal yang berkaitan dengan nyawanya jika itu memang dianggap melanggar misalnya ketentuan umum atau membuat kestabilan nasional terancam dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, Bapak sekalian, potongan hadis ini masih ada kelanjutannya. Wala yuqtalu mu'minun bikafirin, ditegaskan lagi, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk dihilangkan nyawanya karena dia menghilangkan nyawa yang non muslim lagi memerangi, gitu ya, orang tidak muslim yang memerangi Islam. Wala dzu ahdin fi ahdihi, tidak juga seorang muslim itu misalnya ditimpakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu jika terlibat permasalahan dengan non-muslim yang sedang dalam perjanjian dengan orang Islam. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama, yang harbi, yang memang ngajak perang, yang memang bermusuhan, yang tidak ada ikatan apa sekarang mungkin diplomasinya atau memang tidak ada rukunnya begitu. Yang kedua adalah yang sedang dalam perjanjian, maksudnya ada kesepakatan entah itu bilateral atau multilateral untuk saling melindungi dan lain sebagainya macamnya. Yang ketiga
Yang paling banyak yang zimmi, yang hidup dalam satu negara dengan kita. Ini zimmi. Kalau zimmi itu udah mirip dengan kita gitu ya. Sudah mirip dengan kita hak dan kewajibannya. Yang tadi disinggung itu yang dua di atas, yaitu yang harbi dan muahid. Yang memang ngajak perang, yang ribut gitu ya. Yang tidak suka dengan yang sedang dalam perjanjian. Kenapa yang sedang dalam perjanjian? Yang namanya sedang perjanjian kan kayak orang dapat itu Pak, masa apa? Masa uji coba 3 bulan gitu ya, 3 bulan aneh-aneh bisa diputusin kerjanya, ya sama lah kayak gitu. Namanya dalam perjanjian itu ada apa? Ada rambu-rambu yang harus dia patuhi gitu ya. Dan biasanya saat terjadi permasalahan atau lain sebagainya macamnya itu pasti karena ada yang tidak patuh dengan aturan gitu ya. Kecuali kalau misalnya muslim tersebut mau melakukan kemaksiatan atau apa, maka itu beda lagi ya. Itu potongan hadis atau naskah hadis yang serupa dengan yang tadi kita bacakan yang pertama, namun ada sedikit penambahan. Bapak, yang insya Allah mudah-mudahan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu sahabat yang dekat dengan baginda Nabi, sehingga dulu ya setelah baginda Nabi tidak ada, itu kaum muslimin atau para sahabat masa itu banyak mereferensi kepada beliau untuk beberapa pemahaman tentang keagamaan ataupun juga info-info ya, katakanlah terkait hadis-hadis Nabi pada saat itu. Karena dengan kedekatan beliau kepada baginda Rasulullah, banyak pula hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain gitu ya. Misalnya tadi gitu ya, karena kedekatan dengan beliau sehingga ada sahabat saja yang iseng juga gitu yang bertanya, ada nggak wahyu lain yang nyelip misalnya yang belum sampai ke kami gitu kan. Ya kenapa sampai ada pertanyaan seperti itu? Ya karena kedekatannya dengan Rasulullah tadi, sepupu dan menantunya gitu ya. Dan hal inilah pula yang menjadi mungkin landasan kaum Syiah gitu ya, yang merasa bahwa karena Ali ini mempunyai kedekatan dengan Nabi, maka banyak hal-hal yang mungkin juga menjadi keistimewaan yang kadang-kadang terlalu over juga mereka memahaminya, gitu ya. Tapi kita dari Ahlus Sunnah yang menempatkannya sesuai dengan posisinya, menempatkannya sesuai dengan timbangannya. Ya benar, beliau adalah sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, orang lingkar dalamnya Nabi. Tapi tidak ada yang aneh dengan itu gitu, karena semua itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi, tidak ada yang tersisa sedikit pun yang misalnya menjadi pembenaran bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran versi yang hanya 90%-nya gitu ya, tidak ada arah ke sana gitu. Sebagaimana mungkin itu yang mencuat di pemahaman Syiah gitu ya. Artinya apa? Kita tidak menafikan keistimewaan dan juga kedudukan ya, kedudukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita memuliakannya semulia-mulia karena beliau adalah salah satu khalifah yang 4, plus beliau juga punya ikatan darah dengan baginda Nabi. Tapi tetap sesuai dengan porsinya, dan ini buktinya. Beliau mengaku kok tidak ada wahyu yang tertinggal. Semua sudah disampaikan, hanya pemahamannya saja yang mungkin beda. Karena Ali adalah salah satu individu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman yang baik, dan juga anak muda saat itu, jadi pemikirannya juga kritis dan pemikirannya juga banyak yang menjadi patokan kaum muslimin dalam memahami suatu nas atau naskah teks hadis, teks Al-Quran yang disampaikan kepada mereka pada masa itu. Dan juga Nabi besar Muhammad SAW ya tentunya ya menegaskan bahwa beliau sudah menyampaikan segala sesuatunya gitu ya. Bahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menjelaskan hal itu gitu ya, bahwa Allah telah menyempurnakan ajaran agama ini pada hari ini gitu ya, dan meridhoi agama Islam itu sebagai jalan ya. Itulah tentunya yang menjadi kebanggaan kita sebagai kaum muslimin, bahwa statement dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri jelas. Begitu juga dengan statement dari baginda Rasulullah Muhammad SAW juga jelas. Serta apa yang kita pahami hari ini tentunya bereferensi kepada apa yang itu tadi. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Hanya lagi-lagi seperti Sayyidina Ali sampaikan, pemahaman terhadap naskah hadis itu atau tekstual ayat itulah yang berbeda-beda. Sehingga itu pun menjadi sesuatu yang baik hari ini. Karena makin banyaknya cara memahami sesuai dengan metode yang sudah terverifikasi itu,
Akhirnya kita mempunyai banyak pilihan untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan itulah yang menjadi salah satu keunggulan Islam yang insya Allah akan tetap bertahan hingga hari kiamat nanti, bahwa ajaran Islam ini walaupun 14 abad yang lalu diturunkan, mau sampai kapanpun tetap akan murunah. Murunah itu dia akan tetap fleksibel. Fleksibel, tidak ada yang bakal tidak laku lagi gitu. Bahkan misalnya urusan budak pun gitu ya, walaupun perbudakan sudah ada, ya tetap eksis. Tidak bisa juga ini udah afkir misalnya harus di take out dari Quran gitu. Tidak ada. Karena apa? Ya karena ibarat misalnya suatu perangkat gitu, hanya idle aja. Ya kan? Nanti ke depan ya dunia kayak gini gitu kan, ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu pengulangan itu akan ada dan semua akan tetap ada pada tracknya begitu. Begitu juga misalnya dengan syariat-syariat lainnya juga yang telah diturunkan berabad-abad yang lalu, ya tetap eksis hingga hari ini. Bahkan pemahaman-pemahaman kita terhadap hal-hal tersebut justru hari ini makin menggeliat dan makin jelas gitu, dengan dibantu dengan perkembangan zaman, dibantu dengan penelitian-penelitian, sehingga itu malah makin menguatkan pemahaman kita terhadap ajaran agama itu sendiri. Baik, Bapak sekalian, kita baca sedikit lagi ya. Hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain fa sa'aluha man sana'a biki hadha fulan fulan hatta dzakaru yahudiyan fa auma'at bi ra'siha fa ukhidha al yahudiyyu fa aqarra fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuradda ra'suhu baina hajaraini muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Kalau tadi dari hadis sebelumnya kita mengambil kesimpulan bahwa kisos itu tidak berlaku bagi muslim yang bermasalah dengan non-muslim yang harbi dan non-muslim yang mu'ahid. Itu poinnya. Berikut ini dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang budak perempuan ya, yang ditemukan kepalanya ini terhimpit di antara dua batu. Gitu ya. Ilustrasinya terhimpit, kalau terhimpit kan berarti batunya besar gitu ya, bukan dihimpit gini, digetok gitu ya. Terhimpit di antara dua batu dan berdarah. Gitu. Ketika ditemukan itu oleh kaum muslimin yang bertemu, yang menemukannya, bertanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Namanya mungkin sedang kondisi ya sakit, dan juga perempuan ditanya laki-laki zaman itu gitu kan, ya tidak berani juga ngomong banyak gitu kan. Dia hanya diam sehingga orang-orang yang menemukannya hanya bertanya dan menerka-nerka dan menyebutkan beberapa nama. Fulan gitu. Dan si perempuan ini geleng-geleng gitu, bukan. Sampai tersebutlah satu nama dan orang tersebut orang Yahudi. Ketika disebutkan namanya baru mengangguk si perempuan ini. Jadi para sahabat yang menemukannya ya beranggapan, ya memikirkan serta meyakini bahwa si fulan Yahudi inilah yang melakukan itu kepada si perempuan. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'suhu baina hajaraini. Setelah hal ini disampaikan kepada baginda Nabi, diputuskanlah bahwa si Yahudi tadi diberikan kisos yang serupa dengan yang dilakukannya kepada perempuan tadi, yaitu kepalanya dihimpit di antara dua batu. Poin ini adalah bahwa kisos berlaku yang pertama bagi laki-laki yang melakukan tindakan pidana kepada perempuan, artinya berlaku gitu ya. Bukan berarti mentang-mentang beda jenis aman gitu, itu yang pertama. Yang kedua, Yahudi itu tinggal sebagai kafir zimmi. Ya, dia yang non-muslim tapi hidup di kotanya muslim, di negaranya muslim. Katakanlah Madinah hari itu negara. Gitu ya, Madinah hari itu negara gitu. Karena baginda Nabi lah pemimpinnya dan presidennya atau rajanya saat itu gitu.
Jadi karena posisinya sebagai dhimmi dan dia melakukan hal itu kepada muslimah, walaupun dia perempuan, maka kisos tetap diberikan atau dijatuhkan. Tidak ada yang menghalanginya. Ingat tadi, berarti kalau muslim itu jika dia melakukan kriminal terhadap non-muslim muharib yang harbi atau non-muslim muahid yang sedang dalam perjanjian, maka tidak diberikan kisos. Gitu ya. Kalau zimmi beda lagi, karena zimmi itu sudah equal dengan sesama muslim, karena dia hidup di bawah perlindungan negara Islam, sehingga kewajiban ataupun haknya juga sama. Jadi jika ada kejadian dari muslim ke zimmi atau zimmi ke muslim, maka berlaku kisos. Ya, walaupun nanti ada beberapa pendapat para ulama yang menyebutkan kebalikannya. Karena apa? Balik lagi, nyawa, harta, kehormatan muslim itu terlindungi dengan ikatan Islam. Kalau keluar aja dikit, nggak bisa dilindungi lagi. Itulah mengapa kemaslahatan itu selalu ada terhadap orang muslim tadi ya. Muslim ke harbi dia aman, muslim ke muahid dia aman. Karena apa? Karena ikatannya ikatan Islam. Tapi saat dia ke dhimmi, karena ikatannya mirip, maka dia akan ada balancing atau penyesuaian di sana. Semua hal ini tentunya diberikan line ataupun juga garisnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat hidup dalam payung suatu negara apapun bentuknya dengan baik. Kalau dulu mungkin Madinah sebagai negara Islam, penerapan hukumannya adalah pure secara Islami. Hari ini karena kita hidup di Indonesia, beberapa peraturan hukum tentunya juga ada yang mereferensi kepada peraturan Islam, ya seperti misalnya terkait ahlusyasia, pernikahan dan lain sebagainya macamnya. Dan ada beberapa juga yang masih mereferensi dengan hukum positif dari tempat lain misalnya, ya kita tidak bisa membantah itu. Tapi sebagai warga negara, ya kita terikat juga dengan itu. Karena para pemimpin juga pemimpin yang muslim. Beda kalau misalnya negara ini negara yang tidak pro sama sekali gitu ya. Beda lagi kalau itu. Mungkin kita akan jadi seperti orang-orang Palestina yang minta kemerdekaannya gitu. Tapi karena kita ada di sini dan memang ini adalah tempat nenek moyang kita dari zaman dulu hidup di sini, bahkan sampai hari ini pun masih seperti itu. Jadi apa yang kita ikuti adalah aturan yang berlaku di tempat kita saat ini diterapkan. Lantas bagaimana dengan ini? Ya ini pembelajaran dulu lah gitu ya. Pembelajaran, kita tahu bahwa kehormatan, harta dan juga nyawa seorang muslim itu begitu dilindungi di dalam Islam, sehingga apapun yang akan menyangkut dengan tiga hal itu pasti akan selalu pro kepada muslim. Karena memang ikatannya adalah ikatan keislaman. Sebagaimana mungkin orang Indonesia ya dilindungi dengan hukumnya. Saat terjadi masalah dengan orang luar negeri di Indonesia, pasti orang luar negerinya akan kecil kemungkinan dia akan dapat berhadapan leluasa dengan hukum, karena orang Indonesia itulah yang bakal diprioritaskan untuk dilindungi begitu ya. Nah seperti itulah analoginya. Nah dalam Islam hal ini ada dalam syariat Islam, ada dalam peraturan-peraturan yang ada. Ya semoga mungkin bukan hari ini, mungkin nanti suatu saat ada ahli-ahli tata negara, ahli-ahli hukum Indonesia juga yang dapat menyarikan beberapa referensi hukum ini untuk juga dapat diterapkan dalam hukum positif kita. Sebagaimana mungkin hari ini yang sudah ada dalam urusan muamalah, urusan pernikahan, urusan tolak begitu ya. Bukan tidak mungkin nanti juga ya barangkali jika ada orang-orang hebat, anak-anak kita, anak cucu kita yang kelak akan membawakan syiar itu, dan syukur-syukur sedikit-sedikit dapat dimasukkan dalam menjadi hukum-hukum positif di Indonesia. Kalau kita bicara di luar negeri tentunya kalau misalnya di beberapa negara Arab, negara Islam, ya mereka tidak statementnya sebagai hukum Islam lagi karena sudah menjadi hukum positif dalam negara mereka. Cukup disebut misalnya hukum hukum pidana negara anu gitu kan, hukum pidana Saudi tentunya sudah merefer semuanya ke dalam syariat Islam, sehingga tidak disebutkan lagi
penegakan syariat Islam di Saudi. Ya enggak lah, orang negaranya sudah berlandaskan itu gitu ya. Atau di beberapa negara lain, ya katakanlah misalnya di mana, di yang non Arab gitu ya, misalnya di Iran gitu ya, atau bahkan di Malaysia ya, di beberapa penerapan hukum Islamnya tidak lagi disebut kompilasi hukum Islam gitu, sudah menjadi undang-undang gitu, undang-undang perkawinan. Tinggal nanti isinya itu setelah dikaji merefer atau merujuk kepada syariat Islam semuanya. Undang-undang perbankan misalnya gitu ya, semua sudah merujuk kepada peraturan muamalah di dalam syariat Islam. Undang-undang pidana ya tidak lagi disebut pidana Islam, ya kan disebut Islam itu karena ada pembandingnya yang non Islam. Kalau memang semua sudah Islam, ya ngapain lagi disebut pidana Islam? Hanya cukup disebut pidana negara anu. Tinggal nanti isinya mereferensi atau merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada, ya. Dan itu merupakan sesuatu yang hari ini tentunya apa ya, menjadi kajian dari para ulama, kajian para ahli dalam bidangnya masing-masing, bahwa yang namanya hukum itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian, ya maka dari itu kita kenal dengan mungkin ya ada apa ya, kalau dalam Islam ada nasikh mansukh gitu ya, ada yang menghapus, ada yang dihapus gitu ya, karena ketidaksesuaian yang mungkin dengan kondisi saat itu. Begitu juga dengan hukum. Jadi kalaupun hari ini kita masih apa istilahnya menerapkan hukum positif Indonesia, ya sebagai warga negara Indonesia kita terikat di situ. Tidak bisa mangkir dari situ. Kalau kita mangkir malah melanggar hukum gitu, dan itu tidak diajarkan dalam Islam. Tinggal kita ikuti saja. Tinggal istilahnya kita jauh-jauh dari apa yang sudah kita ketahui buruk tadi akibatnya, ya. Kita jauh-jauh dari hal-hal yang tadi kita sudah bacakan beberapa hal itu, dan jika memang hal itu merupakan hal baik yang perlu kita pertahankan, perlu kita pelajari lebih banyak, ya kita pelajari. Paling tidak ini menambah kekuatan keimanan kita kepada ajaran agama ini, dan mudah-mudahan menjadi landasan kita juga untuk konsisten di atas ajarannya. Adapun mengenai hukum, ya sudah, karena kita terikat sebagai warga negara, kita ikuti apa yang diberlakukan. Jangan takut dengan misalnya apa, wa man lam yahkum gitu ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab Allah, ya kalau gitu ya ada ratusan juta orang nih gitu kan ya. Nah itu tinggal yang duduk di pemerintahan yang punya tanggung jawab itu, gitu ya. Kita sebagai rakyat ya harus mengikatkan diri, karena balik lagi ada hadis juga yang menunjukkan bahwa kaum muslimin itu terikat dengan perjanjiannya. Kita terikat dengan akad gitu kan, terikat dengan perjanjian, tidak boleh mangkir dari akad. Akad apapun itu, akad nikah gitu ya, ataupun juga akad jual beli, nggak boleh kita mangkir. Karena ajaran Rasulullah seperti itu, sekali kita mengikatkan diri dalam ikatan itu, dan ikatan itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib mengikatkan diri dan wajib untuk patuh, tidak boleh melanggar. Nah, balik lagi ke situ, berarti kita terikat dengan ikatan itu. Toh yang memimpin juga insya Allah masih tetap orang-orang yang ya katakanlah walaupun mungkin namanya nafsu duniawi, ya masih tetap membela Islam, masih tetap pro Islam, tidak memang yang dalam kondisi tertentu kita harus apa mendebat ataupun juga melakukan sesuatu yang gimana begitu. Hanya tanggung jawab orang-orang yang berada di dalam kepemimpinan inilah untuk nanti mempertanggungjawabkan apa yang tadi misalnya hukum Allah, apa yang tadi kita sebut dengan syariat, syiar Allah, syariat Allah, yaitu adalah kewajiban orang yang mempunyai posisi di situ. Kalau kita sebagai rakyat belajar yang banyak, mudah-mudahan anak cucu kita nanti akan meneruskan tanggung jawab itu, dan mereka lah yang akan nanti insya Allah berkontribusi lebih banyak lagi di negara kita ini dengan kemuliaan Islam tentunya di dalamnya, baik itu dari segi kehidupan sehari-harinya ataupun juga dalam urusan tata hukumnya, baik untuk negara, pidana, muamalah, perdata dan lain sebagainya macamnya, seperti itu. Bapak sekalian, sekali lagi karena ini kita dalam kitab tentang jinayah ataupun juga hukum pidana, maka ya banyak yang mengawang-awang gitu ya, beda dengan misalnya tentang nikah yang dekat sekali dengan kita karena memang itu teraplikasi atau diterapkan dalam kehidupan nyata. Tapi ini adalah hal-hal yang hari ini mungkin hanya sebatas teori, dan pemahaman kita juga terbatas karena penerapannya juga tidak gamblang kita lihat gitu ya. Lain kalau di negara yang menerapkan syariatnya, kita bisa dengan gamblang melihat penerapannya. Tapi kalau ini tidak secara gamblang kita lihat,
sehingga insya Allah mudah-mudahan cukup menjadi khazanah pemahaman keagamaan kita, menguatkan lagi bahwa sebenarnya kalau mau terkait hukum pidana dan perdata pun itu ada di dalam Islam. Hanya tinggal bagaimana nanti menerapkannya, bagaimana nanti itu masuk dalam hukum positif yang diberlakukan atau diterapkan di negara kita ini, yaitu Indonesia. Dan yang paling penting adalah yang bisa diterima oleh semuanya. Kalau ujung-ujungnya juga bikin ini, ya tetap aja nggak maksimal gitu ya. Kalau ujung-ujungnya tidak bisa diterapkan dan juga mendapatkan perdebatan atau menjadi sesuatu yang sulit untuk diterapkan, ya tidak bisa juga. Ya, insya Allah seperti itu. Kita cukupkan untuk bacaan hadis kita dari kitab tentang jenayah ini. Di hadis ini, insya Allah ke depan nanti kita akan lanjutkan kembali, masih berkaitan dengan hukum pidana, masih berkaitan dengan kisos, masih berkaitan dengan diyat dan rekan-rekannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan, kesalahan datang dari diri kita pribadi, khususnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mohon ampun. Kita akhiri billahi nasta'in wa billahi fi sabilil haq. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.